Dalam buku alumni ini disebutkan Pak Jokowi adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta, bukan Surakarta. Dan ini pasti bukan sekedar salah tulis. Ini memang pemalsuan. Dari mana bukti pemalsuannya? Ini ditulis dengan komputer program komputer Microsoft yang tahun 80 belum ada. Hah? Ya kan? Kepalsuannya di situ. Dari mana saya tahu ini palsu? Karena jarak spasinya itu tidak sama. Nah, ini Microsoft. Kalau mesin ketik masih itu, ya, sejelas ini penjelasan saya, ya. Ini nomor induknya ini, buktikan aja. 681 KT itu miliknya Pak Heri Mulyono, bukan miliknya Jokowi. Ayo bukan UGM nomor induknya Heri Mulyono. Nanti kalau tidak 1681 strip, karena UGM yang mulai. Yang sebenarnya lebih kita harapkan adalah konferensi pers dari SMA-nya, kepala sekolahnya, Pak Mukomidu, terus teman-temannya yang saya sebut bohong itu. Takut semua. Ya, digantilah rektor supaya para dokter Haris Sujito, rektor UGM, seolah-olah mau menggertak kita. Kita nggak nuntut kalian kok, kalian ngomong itu buat apa? Hanya buat menekan kita secara psikologis, seolah-olah itu sudah ada pembelaan dari UGM gitu loh. Coba dari SMA sama sekali nggak ada ya? SMA itu sama sekali nggak punya ijazah. Pak Jokowi itu yang dipakai itu ijazahnya Joko Wahyudi, nomor seri ijazahnya 008 112. Nah, tadi baru ada orang bikin video mengaku sebagai orang Pak Jokowi, sebagai Joko Wahyudi, ngomong nomor induk dia 008 106. Dia sekelas dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nomor seri ijazahnya 008 112. Itu artinya di satu kelas itu ada 7 orang yang bernama Jokowi. Dan saya kutip penuh berita Tempo tertanggal 29 Juni 2013 diunggah pada pukul 05.20 WIB. Pak Eki bisa ikut membaca. Ya toh? Ya, Pak Ahmad bisa kerja. IPK Jokowi kurang dari 2. Ya. Jokowi sendiri, ini berita Tempo, kalau saya katakan toh. Ya, dikit aja. Ini aja. Ini kurang dari. Ya. Saya bacakan Tempo Sleman berbicara bersama Mahfud MD di seminar mengenai kepemimpinan di Universitas Islam Indonesia. Jokowi harus menjawab pernyataan yang mendorongnya maju calon presiden. Yana Salahi, pemimpin Kompas saat ini, moderator seminar berjudul Memimpin dengan Hati itu, kan berapa IPK-nya Pak Jokowi? Jokowi dengan polosnya mengatakan IPK saya kurang dari 2. Udah nggak usah saya ngomong, itu jelas sendirinya. Yang penting ada namanya Pak, Ada referensi. ada referensinya, gitu loh. Pak Mahfud ngomong dong, Anda ikut medali itu kok. Ya. Ya, satu ya, 1 poin. IPK Pak Jokowi dari 2, bagi dia lulus. Itu. Ini berita di
Nah, Tribun.com Sleman, di mana Pak Kasmunya mengatakan bahwa dia adalah pembimbing skripsi Jokowi. Gitu Ini loh. Kasmojo yang Kasmunya sendiri saya tunjukkan lagi ya. di mana bantahannya Pak Kasmujo. Banyak wartawan menulis hal itu tentu benar. Saya dalam skripsi lawang dosen akademik jalan tangan 1 Oktober 2019. Dia bukan skripsi kan? Bukan Ya, saat menulis ya, dosen akademik. Wartawan saya tulis itu jelas. Berarti Pak Jokowi yang karena Pak Jokowi terang-terang ada namanya dosen yang suka membentak, saya pulang balik lagi bentak, itu Pak Jokowi sudah karuan bohong. Gimana mau membohongan itu loh. Nah, yang penting Pak, foto sudah. Kacamata ya. Bukan masalah itu. Jadi mendapat keterangan dari Dokter Tifa pun saya sudah menulisnya saya ya 181 halaman 81 bagaimana jelasnya bibir kali foto orang fotonya ini Hari Mulyono dan yang mendampingi adalah Hidayati yang diklaim istrinya Hari Mulyono gitu loh. Tapi ini diklaim ini ada Instagram sumbernya Instagramnya Pak Jokowi ini fotonya ada Iriana, padahal itu jelas ini fotonya Hari Mulyono karena bibir abal dan tentunya maaf ini kalau istilah Jawa nggak lingkem Pak gitu ya. Nah ini adalah fotonya Ibu Hidayati gitu di waktu muda. Kenapa diklaim jadi Iriana? Kenapa diklaim jadi Iriana? Nah, tapi ini UGM ini malah semakin membuka kebohongannya Pak Jokowi, padahal kita ingin menutup itu gitu. Jadi bukan salah kita kalau kita membeberkan ini semua di luar pengadilan, karena UGM yang mulai. Yang sebenarnya lebih kita harapkan adalah konferensi pers dari SMA-nya, kepala sekolahnya, Mahmud Domindu, terus teman-temannya yang saya sebut bohong itu. Tetapi ini malah dikasih yang dan saya itu dulu yang menjadi saksi ahli, sedangkan saya iya yang itu beliau ngaku dalam jangan saya Jito itu belum mendengar aku yang judul bangga menjadi anak PKI. Terus saya kok mau berani jadi saya beliau sudah pernah membaca dengan judul itu, tapi beliau berbohong di sidang pengadilan bahwa beliau pernah membaca buku yang judulnya jadi anak PKI Dokter Repani, tapi mau menjadi si anak polisi menghukumnya rupanya sekarang sudah menjadi rektor UGM harus diem aja. Enggak apa-apa apa aja kan Bapak di pengadilan di persidangan saya keterangan palsu kalau berat tuh 7 tahun kita bisa tuntut, tapi enggak lah, kita enggak suka main tuntut-tuntutan. Kita ini pokoknya demi menyelesaikan persoalan ini jernih, Pak Jokowi bisa segera menjelaskan semuanya kepada rakyat melalui pengadilan gitu loh, ya kan. Nah, terus satu poin lagi saya jelaskan mengenai UGM-nya. Ya, ini buku alumni ya,
Dalam buku alumni ini disebutkan Pak Jokowi adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta, Solo ya? bukan Surakarta. Dan ini pasti bukan sekedar salah tulis. Ini memang pemalsuan. Dari mana bukti pemalsuannya? Ini ditulis dengan komputer program komputer Microsoft yang tahun 80 belum ada. Belum ada ya? Hah? Ya kan? Iya. Kepalsuannya di situ. Dari mana saya tahu ini palsu? Karena jarak spasinya itu tidak sama. Ini Microsoft. Kalau mesin ketik masih itu, ya. Sejelas ini penjelasan saya, ya. Ini nomor induknya ini, buktikan aja. 681 KT itu miliknya Pak Hari Mulyono, bukan miliknya Jokowi. Ayo tunjukkan UGM nomor induknya Hari Mulyono. Nanti kalau tidak 1681 strip KT, silakan. Anda mau bilang saya orang nggak waras, silakan. Itu nggak usah tebak-tebakan apa lagi, ngapain kita? Kamu yang bilang suruh Lah iya itu kan kemarin. Sekarang damai sudah gitu loh. Kalau di pengadilan pasti bukan 6 Solo. Yang tadi SMA 6 dulu. Bapak baca Yogyakarta ini. Yogyakarta kan. Apa yang disampaikannya SMA 6 Solo atau Surakarta? Ya, padahal dia sekolahnya di SMA 6 Surakarta gitu loh. Walaupun nggak naik kelas 2 kali. Jasanya si Hari. Ini jelas dong. Lah Pak Hari Mulyono itu jelas alumnus SMA 6 Yogyakarta, bener tahun 80 gitu loh. Ya di halaman 185 Pak Egi. Jelas loh. Dan jelas ini adalah Microsoft. Karena spasinya tidak sama. Ya kalau mesin ketik normal seperti yang terjadi itu sama. Saya kira teknik yang cukup jelas. Oke lah, sebenarnya saya bisa bicara panjang lebar, tapi saya kira penjelasan ini lebih dari cukup. Yang jelas yang lebih dicarakan, yang intervensi itu yang kepala sekolahnya SMA yang bisa memberi penjelasan. Tapi kesannya ini kok SMA-nya pada takut semua. Ya, digantilah rektor supaya para dokter Ari Sujito, rektor UGM seolah-olah mau menggertak kita. Oh, kita nggak nuntut kalian kok, kalian ngomong itu buat apa? Hanya buat menekan kita secara psikologis, seolah-olah itu sudah ada pembelaan dari UGM gitu loh. Jokowi yang dari SMA sama sekali nggak ada ya? SMA itu sama sekali nggak punya ijazah. Pak Jokowi itu yang dipakai itu ijazahnya Joko Wahyudi, nomor seri ijazahnya 008 112. Nah, tadi baru ada orang bikin video mengaku sebagai orang sebagai Joko Wahyudi, ngomong nomor induk dia 008 106. Dia sekelas dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nomor seri ijazahnya 008 112. Itu artinya di satu kelas itu ada 7 orang yang bernama Jokowi, dan itu pasti bohong gitu loh, ya kan. Tapi oke lah, marilah kita menahan apa semua pikiran, tudingan, macam-macam. Kita tunggu sidangnya di pengadilan nanti tanggal 18 Oktober. Seluruh rakyat Indonesia datang, wong itu terbuka, ya kan. Seluruh media meliput. Kalau kalian nggak ingin dianggap sebagai busernya Jokowi, gitu loh. Karena ini penting, soal penting ini, gitu loh, ya kan. Ya terus saya kira keterangan saya begitu aja, karena nanti semua amunisi semua satu yang perlu jelaskan. Iya. Ada nama Hari Mulyono, ada nama Joko Wahyudi. Kok bisa sama tentang SMA? Bagaimana? Apa itu Pak? Yang SMA Joko Wahyudi Ya, yang dipakai Hari Mulyono yang UGM. Iya. Iya. UGM-nya. Iya, itu nomor mahasiswa, foto-fotonya itu punyanya
siapa Hari Mulyono, ya diedit dikit lah bibirnya supaya sama, matanya supaya nggak sipit, itu loh. Kenapa sipit? Ya kalau sipit kan ketahuan Cinanya, itu dilebarkan gitu loh. Tapi foto aslinya ada, semuanya punyanya Hari Mulyono yang bibirnya tebel dan giginya nggak bisa mingkem itu, gitu loh. Ya, tapi oke, saya hanya mengingatkan Pak Gibran, ya kalau Anda menganggap saya tidak waras itu hak Anda, tapi itu akan menunjukkan kualitas Anda sebagai wali kota. Seharusnya Anda bilang, marilah kita ikuti proses hukum saja, karena kita ini negara hukum. Nggak usah bilang sekolah bayar pakai daun pisang, itu omongan apa, itu omongan apa, kenek di jalanan itu. Nanti saya disangka merendahkan kenek lagi. Maaf ya, ini para kenek, saya nggak bermaksud gitu, tapi omongan itu omongan jalanan. Sekolah pakai daftar presiden pakai daun pisang, itu nggak ada nilai akademisnya, nilai informatisnya juga nol. Dan menurut Rocky Gerung, informasi yang nilainya nol itu namanya hoax, ya kan? Begitu. Supaya tidak menyingkat waktu, saya kembalikan kepada pengacara saya Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin tegaskan bahwa kasus ini bukan perkara antara seorang Bambang Trimulyono dengan saudara Joko Widodo, tapi sebenarnya ini esensinya adalah perkara yang berkaitan dengan masa depan atau nasib seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya minta pandangan dari salah satu perwakilan yang ingin menegaskan posisinya dalam gugatan ini, memberikan dukungan, karena ini kepentingannya adalah kepentingan rakyat. Kepada Ustaz Salman kami persilahkan. Duduk aja ya. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, tahadus binikmah, kita bisa bersilaturahmi pada para aktivis, tokoh-tokoh yang memperjuangkan keadilan di negeri dan bangsa yang kita cintai ini. Dan juga yang terhormat Bang Egy Sujana, Baik Baik, ya. Dan juga rekan-rekan, Bung Menteri, Muhammad, dan semua juga yang hadir. Di sini saya insya Allah mewakili dari suara rakyat yang memang hadir di sini. Ini menjadi bingung, terutama tentang masalah yang sedang diramai, diperdebatkan di medsos, di media, tentang antara ijazah asli dan palsu. Dari kami rakyat cukup sederhana aja, buktikan saja yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Itu aja bagi kami rakyat. Karena apa? Karena kami juga tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang notabene-nya membohongi rakyat dengan ijazah palsunya sesuai yang tadi sudah dibicarakan. Dan kami akan bangga apabila kami dipimpin dengan seorang pemimpin yang memang benar-benar valid, benar-benar real gitu loh. Itu aja kami sebagai rakyat dan juga sebagai perwakilan dari para ulama yang ada di negara kita ini juga mendukung apa yang saudara-saudara kami sampaikan. Kalau memang itu kebenaran dan itu memang hal yang diperjuangkan untuk keadilan, kami akan mendukung 100% dan sepenuhnya kami akan mendukung. Dan bukti mendukung para ulama gimana? Coba dijelasin. Insya Allah kami sudah silaturahmi, Bang Egy, ya. Minta pendapat, minta advice dari kawan-kawan. Mereka mendukung. Artinya mendukung, kalau memang itu keadilan yang harus ditegakkan, akan kami dukung. Siapapun orangnya, apapun permasalahannya, dengan catatan menuntut keadilan, akan kami dukung sepenuh-penuhnya dengan jiwa dan raga. Tentunya dengan juga doa kami para ulama
agar supaya kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan diberikan kemenangan yang hakiki untuk bekal kita membina, merawat, menjadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit juga pesan, boleh ya? Silakan. Mohon maaf kelupaan, pesan juga untuk Bapak Jokowi. Kita sebagai umat Islam nanti ada pengadilan akhirat. Ada yang namanya alam akhir, alam yang abadi. Di sana ada surga dan neraka. Apabila kita berbohong, tempatnya adalah neraka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan presiden kita ini tidak berbohong, agar supaya tidak ditempatkan di dalam api neraka. Demikian, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan presiden kita ini nggak bohong. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai pada akhir acara. Sebelum kami tutup, kami ingin tegaskan beberapa ringkasan press conference pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, untuk terkait Gus Dur tadi sudah disinggung bahwa semestinya kasus Gus Dur tidak diproses karena itu beririsan dengan masalah ijazah palsu yang sekarang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi nanti kami akan mempertimbangkan dalam rangka membantu rekan-rekan di penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menghadirkan Gus Dur, sehingga biar menjadi terang apa yang diminta oleh penyidik kepada klien kami Gus Dur. Yang kedua, berkaitan dengan kasus rektor ini, yang pertama saya ingin tegaskan juga bahwa kasus ini sudah sampai ke pengadilan. Karena itu segala statement bahkan bukti pun kalau tidak dihadirkan di pengadilan maka tidak memiliki nilai secara hukum. Yang ketiga, kami ingin tegaskan gugatan kami terkait ijazah Saudara Joko Widodo itu SD, SMP, SMA. Sebenarnya tidak ada relevansinya dengan UGM. Dan hari ini UGM justru memberikan komentar, dan komentar itu juga tidak bernilai. Karena itu kami sarankan kalau UGM ingin mengklarifikasi agar memiliki nilai, masuk sebagai pihak di dalam proses persidangan. Yang keempat, bahwa gugatan ini bukan hanya gugatan Pak Bambang Trimulyono, tapi ini berkaitan dengan nasib bangsa. Karena itu segenap rakyat kami mohon doa dan dukungannya, dan mohon agar hadir pada Selasa 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, ini adalah kasus yang sudah masuk ranah peradilan. Tidak boleh ada lagi narasi yang menyatakan diskusi tentang ini sebagai hoax, karena ini kepentingannya kepentingan rakyat. Jadi tidak boleh ada yang dihalangi untuk mendiskusikan masalah ini. Bukan hanya Pak Bambang Tri, seluruh rakyat harus diberikan akses untuk mencari tahu apakah mereka benar-benar dipimpin oleh seorang pemimpin yang sah, memenuhi syarat, legal dan konstitusional, atau malah sebaliknya, pemimpin yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat, pemimpin yang ilegal dan inkonstitusional. Ada satu lagi, Bos. Silakan. Poin pentingnya ini ya. Dalam konferensi persnya UGM itu keterangan UGM sama sekali tidak memadai. Dari sudut pandang Rektor UGM tidak menggunakan kata memastikan ijazah tersebut asli, tetapi menggunakan kata meyakini. Ya, yakin aja, itu berbeda itu, memastikan dengan meyakini wilayahnya. Iya. Kalau yakin aja sama juga keimanan, susah jadinya ya. Kedua, Rektor UGM ataupun Dekan Fakultas Kehutanan sama sekali tidak menyebutkan nomor pokok mahasiswa. Kemudian bernama Joko Widodo, nomor induk ijazah, tanggal dan bulan terbitnya ijazah, ya. Jadi itu nggak disebutkan. Maka secara intelektual tadi kita sudah katakan tidak bernilai apa-apa gitu. No. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud mendelegitimasi UGM.
Anda, saya undang atau kami undang, jadilah penggugat intervensi. Mari kita buktikan di pengadilan. Kalau Anda tidak lakukan ini, Anda betul-betul tidak punya kapasitas intelektual di sini. Terima kasih. Baik. Dan terakhir, untuk menutup pertemuan ini agar berkah, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.